Assalamualaikum semifinal. Glory, glory Man United. Glory, glory Man United. Glory, glory Man United. As the Reds go marching on. Luar biasa. Ini baru Manchester United, dulur. Manchester United permainan yang sangat luar biasa di leg kedua saat melawan Lyon di kandang sendiri Old Trafford. Menurutku ini pertandingan paling seru ya di musim ini yang dijalani oleh Manchester United. Bagaimana tidak selama 120 menit ya, jalannya pertandingan sangat dramatis teman-teman. Sumpah. Bahkan dari awal sebetulnya kita semua pasti tidak menduga Manchester United bisa mencetak 5 gol. Nah, seproduktif itu, setinggi itu determinasi yang ditunjukkan oleh para pemain Manchester United. Karena jujur teman-teman ya, dari awal ketika kemarin kita sudah sempat membahas ya, siapapun kipernya ya pasrahlah, yang penting bisa menang. Dan terbukti ketika Andre Onana diberi kesempatan, ya, oke lah, ada fase dia memberikan kontribusi yang bagus, beberapa penyelamatan yang krusial. Tapi ya sebentar, nanti kita bahas lebih lanjut performa dari para pemain. Yang penting sekarang kita bersenang-senang dulu, karena semifinal dulur. Sebapu-bapunya MU di Premier League ya, tetap di kancah Eropa, Manchester United ini bisa memberikan nilai lebih gitu loh. Masih unbeaten, status unbeaten itu masih dijaga terus oleh Manchester United. Dan seperti yang sudah aku bilang dari sebelum-sebelumnya ya, MU kalau di hari Jumat itu Mubarak United loh. Selalu mendapatkan keberkahan, selalu mendapatkan jalan yang benar gitu loh. Nggak sia-sia ya buat semua teman-teman yang rela begadang sampai 2 jam lebih. Emosi kita dibuat naik turun selama 120 menit lebih tadi. Asli. Dan kalau kita bicara soal momentum ya, sebetulnya memang sulit diprediksi tadi loh. Di babak pertama Manchester United cukup mendominasi jalannya pertandingan dan terbukti Manchester United unggul 2 gol. Lalu di babak kedua, nah ini ya, di babak kedua ini baru Lyon mengungguli dari sisi permainan, bahkan secara possession pun lebih unggul. Dan Manchester United membutuhkan kartu merah dari pihak Lyon baru bisa mendominasi lagi jalannya pertandingan. Dan di babak kedua skor menjadi imbang 2-2, baru di perpanjangan waktu extra time full Manchester United kembali mendominasi jalannya pertandingan. Determinasi, keinginan untuk meraih kemenangan kembali ditunjukkan beserta performa yang sangat solid menurutku dari semua pemain Manchester United. Inilah laga kandang yang seharusnya selalu ditunjukkan oleh para pemain Manchester United. Old Trafford sebagai kandang Manchester United harus menjadi mimpi buruk bagi pihak lawan. Dan terbukti di laga tadi, wah, respect untuk semua pemain, respect untuk Ruben Amorim yang bisa membuktikan kata-katanya di press conference sebelum pertandingan. Kita harus memberikan segalanya. Tidak ada alasan lain selain kita harus meraih kemenangan di laga kandang. Bahkan sebelumnya kan sempat ada berita kalau Ruben Amorim ini sangat marah setelah kekalahan melawan Newcastle. Tampil sebaik mungkin atau pergi di musim panas mendatang. Itu statement yang sangat tebal menurutku dari Ruben Amorim, dan terbukti sang pelatih mampu memberikan segalanya, mampu mampu memotivasi para pemain agar bisa menunjukkan kemenangan di Old Trafford di leg kedua kompetisi Eropa. Sumpah. Ini asli dramatis loh, sumpah. Buat teman-teman yang menonton pertandingan, nggak akan nyesel karena dibuat ya seemosional itu kita sebagai fans. Asli masih nggak menyangka skor 5-4 loh, bayangkan. Ini di kompetisi Eropa ya, Manchester United ini
memang masih unbeaten. Tapi setiap jalannya pertandingan selalu dibuat apa ya, deg-degan gitu loh. Kalau Premier League oke lah, kita sudah tutup mata meskipun secara performa ya masih jelek. Di kompetisi Eropa, di video ini kita full bahagia ya memang teman-teman. Jadi wajar ya kalau kita di video ini setelah laga tadi, aduh, kebanggaan itu masih tetap menyala teman-teman. Harapan itu masih ada ya. Oke, sekarang kita akan melihat performa dari masing-masing pemain mengapa laga tadi Manchester United bisa meraih kemenangan dramatis. Dimulai dari penjaga gawang kita ya, Andre Onana. Gini teman-teman, meskipun tadi Manchester United meraih kemenangan dramatis, tapi menurutku secara performa Andre Onana tidak berubah ya. Ketika di babak pertama tampil bagus, ya. Kalau aku lihat memang Andre Onana ini di babak kedua itu selalu tampil jelek. Babak pertama bagus, babak kedua jelek. Dan itu terbukti. Sejak leg pertama ya Manchester United melawan Lyon kemarin, skor imbang 2-2 kan karena Andre Onana ada kesalahan menjelang akhir babak kedua, akhirnya skor menjadi imbang. Terus di babak kedua tadi ya skor 2-2 dari Lyon yang dicetak di babak kedua itu karena ya Andre Onana selalu blunder, selalu ada kesalahan-kesalahan yang lucu gitu loh. Bayangkan Andre Onana kalau sudah di depan mata ya, kalau jaraknya dekat dengan Onana ini selalu apa? Melongo, wes. Nggak ada gerak-geraknya, nggak ada refleksnya, mesti kayak terlambat sepersekian detik itu loh untuk melakukan scanning area gitu loh. Refleksnya itu nggak main. Kalau jaraknya itu terlalu dekat dengan Onana itu nggak main. Terus gol kedua dari Lyon, ini kan kocak juga ya. Andre Onana melakukan save, tapi sudah melewati garis, sudah melewati Mister Gawang. Ini bahkan sebelum dicek VAR pun ya. Kita semua pasti sudah tahu kalau ini sudah gol. Udah di save tapi melewati gawang, terus habis itu ditendang lagi oleh pemain Lyon. Baru dicek VAR, ya ternyata memang gol. Harusnya itu memang gol. Andre Onana nepi wis ngelewati garis kok. Kocak memang. Lucu kok. Tapi untung ya, untung setelah kartu merah dari pemain Lyon ya di extra time itu Manchester United murni menguasai jalannya pertandingan. Akhirnya Andre Onana masih terselamatkan karirnya ya. Aduh, asli deg-degan lur. Itu di babak kedua ya. Yang aku pikirkan, waduh skor 2-2 mana bangsat Onana guys. Sampai extra time pikirku 2-2 terus, akhirnya penalti. Nah, kalau penalti udah selesai. Wes ini agak pesimis memang tadi setelah skor imbang 2-2 itu. Terus wah wes pancet aja penyakit Onana ini. Jelas penalti guys kayak gini. Penalti dan Lyon memang dari awal menurutku mengincar hal itu, terutama setelah kartu merah ya. Kan di extra time itu murni bertahan terus gitu dengan 10 pemain. Tapi untungnya ya Manchester United masih bisa mendominasi jalannya pertandingan. Akhirnya karir Onana pun terselamatkan di laga tadi. Bahkan ini ya di babak pertama kan ketika Manchester United mencetak gol dari Ugarte, Diogo Dalot, Andre Onana selebrasi terus dari gawangnya. Tapi apa di babak kedua? Tolol tetep aja bangsat aja deh. Nah, sekarang kita lihat dari lini pertahanan. Nah, di lini pertahanan ada Nocer Mazraoui, Harry Maguire, dan Leny Yoro. Kita semua akhirnya dikabulkan oleh Ruben Amorim. Kemarin aku sudah sempat membahas kalau Victor Lindelof kalau bisa jangan dimainkan di leg kedua Europa League. Karena ya pemain ini sudah habis. Akhirnya Harry Maguire yang tampil sebagai starter dan main selama 120 menit. Gila. Ini solid banget menurutku di lini pertahanan. Terutama Harry Maguire ini bisa menjadi leadership yang bagus bagi Leny Yoro terutama dan juga Nocer Mazraoui. Beberapa
momen-momen yang krusial berhasil terselamatkan berkat blocking-blocking yang luar biasa dari Harry Maguire. Bahkan di laga tadi ya, terutama babak pertama, Harry Maguire memberikan assist lewat umpan panjangnya ya kepada Diogo Dalot yang akhirnya menjadi 2-0 bagi Manchester United. Terus di 120 menit lebih lewat sundulan Harry Maguire yang akhirnya menjadi penentu kemenangan bagi Manchester United. Luar biasa. Menurutku Andre Onana harus belajar secara mentalitas ya kepada Harry Maguire. Ini pemain benar-benar sangat profesional menurutku. Dihujat satu dunia, dia tidak berbicara banyak, tidak mengeluh, dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai pemain Manchester United. Dan ketika dia dicopot sebagai kapten di Manchester United, itulah momentum apa ya bounce back dari Harry Maguire untuk kembali ke performa terbaiknya. Dan terbukti Harry Maguire seringkali menjadi penyelamat dan penentu kemenangan bagi Manchester United. Luar biasa. Tapi sayang sekali ya di laga tadi menurutku yang masih agak kurang dari sisi pertahanan justru Nocer Mazraoui. Ya sepertinya Nocer Mazraoui masih belum terlalu pulih ya rasa kepercayaan dirinya. Terus mentalnya setelah kemarin melakukan blunder kepleset saat melawan Newcastle ya tentu siapapun pemainnya kalau ada blunder-blunder, kalau ada kesalahan ya pasti akan dihujat oleh fans, oleh supporter klub-klub lain. Ya itulah tekanan yang harus diterima sebagai pemain Manchester United. Tapi secara keseluruhan ya di babak kedua akhirnya karena secara performa Nocer Mazraoui agak kurang digantikan oleh Luke Shaw. Yang jadi masalah adalah Luke Shaw ini kan jarang main, tapi diberikan kesempatan oleh Ruben Amorim tampil di babak kedua sampai akhir pertandingan, sampai extra time. Menurutku ya Luke Shaw ini juga ada andil blunder-blunder yang cukup fatal gitu loh. Tapi untung Manchester United bisa tetap menang. Karena apa? Di babak kedua ya, Luke Shaw sempat bertabrakan dengan pemain Lyon. Akhirnya itu menjadi gol bagi pihak lawan. Terus yang kedua, Luke Shaw ini ada sentuhan ya, tackle sedikit lah, sentuhan ke kaki pemain Lyon. Akhirnya apa? Pemain Lyon mendapatkan penalti ya di babak perpanjangan waktu. Ini menurutku ada sedikit miskomunikasi di lini pertahanan yang mengakibatkan ya Luke Shaw sampai bertabrakan dengan pemain lawan. Terus ya apa ya kurang jeli aja ketika ada pihak lawan apa yang harus dilakukan oleh Luke Shaw ini ya blunder-blunder seperti itu yang harusnya bisa dihindari gitu loh. Ya wajar dia udah berapa tahun nggak main Luke Shaw gitu ya. Selanjutnya kalau kita lihat di lini tengah ya, wah ini kita mulai dari wingback kanan dulu ya, Diogo Dalot. Diogo Dalot ya memberikan kontribusi yang bagus di laga tadi, ya mencetak gol di menit ke-45. Dia body balance-nya juga sangat bagus lewat umpan lambung dari Harry Maguire, terus kontrol bolanya juga bagus, finishingnya juga keren menurutku, sangat pojok berada di tiang jauh yang mana itu sulit dijangkau oleh kiper Lyon. Dan secara permainan ya lumayan oke menurutku Diogo Dalot. Justru untuk wingback kiri Peter Dorgu yang ya meskipun secara keseluruhan tampil lumayan ya, tapi Peter Dorgu masih ada beberapa momentum yang dia masih menyanyiakan ketika berada di dalam kotak penalti. Tetap ya untuk finishing Peter Dorgu ini masih jelek menurutku. Masih perlu diasah lagi ketajamannya ketika berada di dalam kotak penalti, shoot-shootnya harus bisa on target, itu yang perlu dipelajari oleh Patrick Dorgu. Terus kalau kita lihat di duet gelandang tengah ini antara Manuel Ugarte dan Casemiro, asli ini keren sih menurutku, terutama Casemiro ya. Casemiro menjadi pemain terbaik menurutku di laga tadi. Karena apa? Karena selain mentalitasnya yang sudah terbukti ya, mentalitas Eropa ketika bersama Real Madrid, terus ketika Manchester United
berhasil ditahan imbang oleh Lyon di babak kedua, mentalitas Casemiro ini nggak pernah surut gitu loh. Bahkan kontribusinya sangat kelihatan. Dia memberikan kontribusi 2 assist. Terus habis itu dia memberikan alasan mengapa Bruno Fernandes bisa mendapatkan penalti di laga tadi. Karena ya ada sentuhan di antara kaki Casemiro dan juga pemain Lyon. Keren, asli. Casemiro ini benar-benar bisa mengangkat mental para pemain gitu loh. Supportnya itu luar biasa. Dan itu terbukti ya, dia memberikan kontribusi assist pertama kepada Kobbie Mainoo. Luar biasa, keren Kobbie Mainoo. Terus assist kepada Harry Maguire di menit-menit akhir 120. Dia benar-benar tahu situasinya sudah sangat mepet. Terus habis itu langkah-langkah yang harus dilakukan agar Manchester United bisa meraih kemenangan itu benar-benar ditunjukkan oleh Casemiro. Mentalitas, determinasi itu sangat terbukti, sangat terlihat dari diri Casemiro. Terus kalau kita lihat Manuel Ugarte, nah Manuel Ugarte ini ya cukup keren menurutku ya, secara performa tetap solid menurutku di lini tengah. Dan di menit-menit awal, skema gol pertama dari Manchester United itu menurutku sangat rapi ya. Tidak ada ego dari para pemain bermain secara tim. Dimulai dari Bruno Fernandes memberikan passing kepada Alejandro Garnacho, dan Alejandro Garnacho pun memberikan kepada Manuel Ugarte yang secara posisi justru sangat bagus, lurus, kosong, akhirnya finishingnya pun juga bagus. Akhirnya di menit ke-10 gol pertama bagi Manchester United pun tercipta. Keren, sangat keren. Tapi pada akhirnya ya Manuel Ugarte digantikan oleh Christian Eriksen ya di akhir babak kedua kalau nggak salah tadi ya. Tapi secara keseluruhan untuk lini tengah luar biasa, terutama Casemiro. Casemiro itu pemain terbaik menurutku di laga tadi. Dan yang terakhir, kalau kita melihat di lini serang, nah ini di lini serang kita lihat mulai dari Alejandro Garnacho dulu. Alejandro Garnacho memang memberikan kontribusi 1 assist di laga tadi. Tapi gimana ya, yang namanya anak muda selalu ada momen-momen dia itu berusaha ingin tampil beda. Selalu berusaha menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pembeda di laga tersebut. Dan terbukti beberapa shootnya juga ya masih nggak on target, terus sekalipun on target juga nggak maksimal. Bahkan ada momentum ya, dia sudah one on one dengan kiper, masih nggak gol, masih bisa di save sama kipernya gitu, nggak di save kan, di blok ya sama kipernya. Sudah melewati lini pertahanan Lyon, sudah one on one dengan kiper, masih nggak gol, anjing, bangsat karena ini. Untungnya memang apa ya, secara motivasi ya Garnacho ini masih tetap bagus, etos kerjanya masih sangat tinggi menurutku, dan itu memang layak diapresiasi. Lalu akhirnya ya Garnacho digantikan oleh Kobbie Mainoo. Nah, Kobbie Mainoo ini pemain yang menurutku kalau nggak neko-neko memang bagus, dan terbukti ketika Kobbie Mainoo kembali ke apa ya, style awalnya ya, potong gundul ya, nggak aneh-aneh, nggak terlalu banyak drama-drama di luar pertandingan ya, minta kontrak tinggi, minta gaji tinggi gitu loh. Ini bagus. Bahkan di perpanjangan waktu tadi ya, gol dari Kobbie Mainoo, wow, keren menurutku itu. Assist dari Casemiro tadi, dan selebrasi Kobbie Mainoo itu menurutku memang didedikasikan kepada Joshua Zirkzee yang absen sampai akhir musim. Terlihat sangat berapi-api ya selebrasi dari Kobbie Mainoo tadi, dan memang layak untuk dirayakan. Pasalnya Manchester United ketinggalan dari sisi gol di babak perpanjangan waktu. Bisa dibayangkan itu. Dari 2-2 menjadi 4-2, terus berakhir 5-4. Luar biasa. Keren lah Kobbie Mainoo itu. Langsung
selebrasi Joshua Zirkzee. Benar-benar didedikasikan untuk Joshua Zirkzee. Akhirnya itu kan lewat gol dari Kobbie Mainoo itu skor menjadi 4-4 ya. Terus habis itu baru Harry Maguire yang menjadi pahlawan di menit-menit akhir. Dari asis Casemiro, sundulan dari Maguire, clear Manchester United menang 5-4 atas Lyon. Terus selanjutnya kalau kita lihat untuk pemain lain di lini serang, ada kapten kita Bruno Fernandes yang diplot sebagai attacking midfielder di laga tadi. Bermain selama 120 menit, ya Bruno Fernandes tetaplah menjadi pemain yang memiliki etos kerja tinggi, semangat yang luar biasa, mentalitas yang sangat bagus sama seperti Casemiro, dan dia memberikan kontribusi 1 gol juga lewat tendangan penalti di babak perpanjangan waktu lagi. Ya menurutku Bruno tetaplah pemain yang selalu konsisten setiap pertandingan, nggak ada perdebatan lain. Ya secara keseluruhan performa para pemain menurutku sangat solid dan sangat layak menang karena ya etos kerjanya, determinasi itu sangat tinggi sekali. Dan ini leg kedua memang ya seharusnya Manchester United bisa meraih kemenangan. Bahkan kalau kita lihat secara statistik, ya sebetulnya dari sisi penguasaan bola juga masih unggul Lyon, terutama di babak kedua ya. Tapi Manchester United tetap bisa memaksimalkan ya beberapa peluang-peluang penting dan klinis dalam kotak penalti. Terbukti dari gol dari Maguire ya di akhir pertandingan, terus Kobbie Mainoo, terus habis itu Diogo Dalot. Ini kan Manuel Ugarte pun pemain-pemain yang ketika berada di dalam kotak penalti itu bisa klinis, nggak terlalu lama pegang bola, tapi finishingnya sangat bagus. Ya Manuel Ugarte ya lewat tendangan di menit-menit awal, menit ke-10 tadi. Terus Diogo Dalot body balance-nya sangat bagus, terus finishingnya juga oke. Kobbie Mainoo ya nggak perlu terlalu banyak sentuhan. Terus yang terakhir Harry Maguire. Ini menurutku para pemain yang bisa memaksimalkan peluang yang bagus ketika berada di dalam kotak penalti, dan itu bisa memberikan dampak yang sangat positif bagi Manchester United. Dan kalau kita lihat secara statistik juga ya, jumlah shot Manchester United sebetulnya nggak beda jauh, sama-sama 21 dengan pemain Lyon. Bahkan shot yang on target lebih unggul pemain Lyon ya, 9 bagi Lyon dan 8 bagi Manchester United. Tapi peluang-peluang besar itu, peluang-peluang emas itu yang masih unggul Manchester United. Tapi ya kembali lagi, meskipun dari sisi statistik sedikit lebih unggul Lyon ya, tapi apalah arti statistik kalau tidak bisa meraih kemenangan. Manchester United tetap butuh kemenangan di laga tadi, dan para pemain bisa mewujudkan hal itu. Ruben Amorim sebagai pelatih terlihat sangat senang di akhir pertandingan tadi, sampai ya Rasmus Højlund dari bangku cadangan pun ketika pertandingan selesai memberikan ya sorak-sorakan kepada Ruben Amorim gitu loh. Dan dari ekspresi wajah pun semua pemain terlihat sangat senang, sangat bahagia. Inilah yang ingin kita lihat sebagai fans Manchester United. Selamat, akhirnya masih ada harapan untuk tetap bersaing di kompetisi Eropa. Dan match selanjutnya Manchester United akan melawan Athletic Bilbao, yang mana menurutku itu akan menjadi tantangan sendiri bagi Manchester United, karena di laga tadi ya menang 2-0 atas Rangers kalau nggak salah. Athletic Bilbao ini masih ada harapan dan kita tetap optimis. Tapi kita semua seperti biasa teman-teman ya, nggak perlu terlalu jumawa. Oke lah, kita senang ya, ini kita senang, kita bersyukur, kita menikmati momen berbahagia ini. Tapi di pertandingan-pertandingan selanjutnya tidak ada yang tahu, sepak bola terlalu sulit untuk diprediksi. Yang terpenting hari ini Mubarak United memberikan keberkahan bagi kita semua. Oke, mungkin itu dulu review yang penuh kebahagiaan di pertandingan antara Manchester United melawan Lyon. Pesta ya, ini momen-momen membahagiakan ya. Biasa, istri belum bisa menerima kemenangan bagi Manchester United.
Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Ya, nggak perlu diskusi banyak-banyak lah. Yang penting kita berbagi kebahagiaan aja ya. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.